Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Direktur Utama PT Nur Trust Tour and Travel, Bapak Dr. Haji Agus Masykur LC Enfield, dan calon tamu Allah Bapak Ibu jamaah umrah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jamaah dalam kegiatan manasik umrah yang diselenggarakan oleh PT Nur Trust Tour and Travel sebagai bekal spiritual, mental, dan teknis untuk keberangkatan ke Tanah Suci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita buka acara manasik umrah ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama PT Nur Trust Tour and Travel kepada Bapak Dr. Haji Agus Masykur LC Enfield. Kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemudahan, berikanlah kami segala yang, jauhkanlah kami dari segala yang dapat menghalangi daripada perjalanan kami dalam menunaikan ibadah umrah kami, dalam menunaikan panggilan-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena segala bentuk nikmatnya lah sehingga insya Allah kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menunaikan manasik umrah yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal mulai 29 Oktober 2025 sampai tanggal 11 November insya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah, berkah dan ridahnya, sehingga insya Allah Allah akan mudahkan perjalanan kita dan pada akhirnya nanti akan memberikan kepada kita gelar umrah makbulah. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula tak lupa kita mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu diyufur Rahman, diyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama perkenankan kami mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya yang mana telah memberikan kepada kami kepercayaan untuk mengantarkan Bapak Ibu sampai dan menjadi daripada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab besar yang Bapak Ibu amanahkan kepada kami PT Nur Trust Tour and Travel, yang mana yang akan kita laksanakan ini adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakan haji dan umrahmu karena Allah. Artinya apa? Bahwa ayat ini adalah fi'il amar, fi'il perintah
Yang mana kita bagi seorang muslim diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar, atas 5 pondasi. Yang pertama adalah antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mengucapkan kedua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, wa shaumu ramadan, dan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa yang merupakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah melaksanakan haji. Nah, di manakah dasarnya? Umrah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa atimmul hajjah wal umrah. Sempurnakan haji dan umrahmu. Nah, olehnya itu haji dan umrah itu adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, inilah amanah yang Bapak Ibu bebankan kepada kami, dan insya Allah kami sebagai penyelenggara haji dan umrah sudah pengalaman puluhan tahun membawa jemaah, mengantar jemaah untuk menunaikan ibadah umrah. Mudah-mudahan umrah yang Bapak Ibu akan laksanakan nanti ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana balasannya bagi Allah tiada doa yang dipanjatkan bagi seorang tamunya Allah kecuali akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada dosa yang tidak diampuni ketika kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, bahwa tujuan kita untuk melaksanakan perjalanan ini adalah sebagai ibadah, sebagai penyempurna daripada keyakinan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW atau sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan umrah. Karena kadang ada orang salah memahami. Dia mengatakan bahwa dewelo haji becu sebelum haji lumpuh. Ya, saya tidak mau melaksanakan dulu haji kecil sebelum haji besar. Yang mana haji kecil itu adalah umrah. Kemudian haji lumpuh itu adalah haji yang wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Pemahaman seperti ini Bapak Ibu perlu kita luruskan. Kenapa? Ada analogi yang sering saya sampaikan kepada jamaah. Ibarat umrah dan haji dengan telur dan ayam. Yang mana biasanya gampang didapat? Telurnya atau ayamnya? Tegi mah gampang iruntu italona atau manukna? Manukna. Jak kama temanukna tona itikeng teng italona tona itiwi agana sapurifale ni. Maka kita akan rugi. Nah, makanya kita ambil dulu telurnya, kita kerjakan dulu umrahnya. Mudah-mudahan telur ini nanti bisa menetas menjadi ayam. Jadi inilah prinsipnya kita. Kenapa kita melaksanakan haji becu yolo, inapa haji lompo? Karena itu tadi, ibarat kita ambil telur. Mudah-mudahan telur ini bisa menetas menjadi ayam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fekogi carana nawadingi fa depa. Jadi pura marisengang, maka da iga punadalle. Siapa yang punya rezeki? Siapa yang membagi rezeki? Allah. Olehnya itu, karena dia yang mempunyai rezeki dan dia yang membagi rezeki, sekarang ini kita akan mau ke rumahnya. Eloki joka, paham semua bahasa Bugis Bapak Ibu? Eloki joka lepunana dalle. Elotoki joka pak bagi dalle Coba. Nah, inilah makanya Bapak Ibu, kita akan ke rumahnya Allah, ke Baitullah. Karena yang namanya umrah itu adalah berkunjung ke Baitullah. Joka ki kubolana fong Allah Ta'ala untuk pegok tawafa sa'inan yatahallolo guna runtui riuranuna fong Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya umrah itu ke rumahnya ki elo ki joka ribolana fong Allah Ta'ala untuk pegok apa? Tawaf, sa'id dan tahallul. Gunanya apa? Elo ki runtui riuranuna fong Allahu Subhanahu wa ta'ala. Narek ko riuranuna fong Allah Ta'ala engkarifunai, maka dia agama susah. Riseseta nanya risesena pong Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba nih gare nareko engka anana. Ya, engka anana
Idi tegi biasana lebih mapoji lori ananae indona atau nenena? Nenena magai nasaba engkana puniro renu ye indona menyama minawana sadi tapi dia na puniro renu buktina nareko engka anana ya waktu fobosi atau elekele nalo manre es krim ye ku indona ya indona pajajangi anana melo es krim elekele nalang atau de magai na wakade mori amako joka ku nenena nene mat dari hari melo nasaba cau ni isusa ya cau ni si mata yelau kamu alai joka meli esena nanre pura rumore maca ini mak na makada iga si malangi dia anak ye ternyata nenena denre malangi. Ini kenapa nasaba angkana rio renu na punai la nene lo ria pona aga nari makuana naro rio renu iye elo ide irsapa mamuare lesu ki mati fole ritana maraja insyaallah iruntui rio renu na fong Allah subhanahu wa taala gangkanna insyaallah dalam kehidupan kita di dunia lebih-lebih di akhirat nanti iruntu anya menyemenge asan-asan nangenge rilino inampa asal makengeri akhirat nasaba surga famasena fong Allah subhanahu wa taala. Nah olehnya itu Bapak Ibu inilah sambutan saya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Kemudian sekiranya nanti dalam perjalanan ini atau yang telah Bapak Ibu rasakan selama setelah mendaftar ada kekurangan, ada kesalahan, ada kekhilafan, saya mohon dimaafkan. Nasaba yaitu tafana dinge de na engka na tamari leleng atiku iya apalagi sebagai penyelenggara eloka zalimi ki eloka bawa ki idi calo tamu-tamunna fong Allah subhanahu wa ta'ala madosa kak ya. Olehnya itu kalau ada kesalahan kekhilafan mohon dimaafkan insyaallah. Dan insyaallah saya pasti akan semaksimal mungkin memberikan daripada pelayanan kepada Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sebagai informasi juga bahwa nanti pemberangkatan kita ini angka sekitar ini ada haul yang akan kita yang akan kita kerjakan, makanya pemberangkatan ini kita sebut dengan umrah kubra. Umrah kubra kenapa? Nasaba Iro Andre Guru Taki Haji Farid Wajdi Ema pimpinan Pondok Pesantren Dede Mangkoso insya Allah akan memperingati kepemimpinannya memimpin Dede Mangkoso selama 40 tahun. Nah inilah yang akan kita akan adakan nanti di sana, makanya nanti kita akan bergabung sekitar 300 orang dan juga nanti khusus untuk dari Travel Nur Trust Travel ini ada 70 jemaah. Kemudian juga nanti keistimewaan ini karena si bawa Ki Andre Guru Farid Wajdi dan saya juga sampaikan bahwa nanti tanggal 29 Purana masa Pajaloro Tawe pada tamamana niku asrama haji. Nah ini program yang paling eksklusif saya bilang. Magi nasabah ya biasanya di sebelum 2 zona dengan perjalanan nanti ini 14 hari. Ya, jadi tanggal 29 itu hari Rabu ya setelah salat duhur tamamana niku asrama haji. Kita setelah salat duhur insyaallah makanya nanti kita ada manasik gabungan setelah salat duhur setelah salat asar kita ada manasik ya gabung yang 70 orang itu. Kemudian insyaallah pada malamnya pura masa pajang isatawe kita ramatama dengan Andre Guru Ki Haji Farid Wajdi MA. Kemudian anunya nanti teknisnya pada saat matut tamu ke kuasa ramai yang kita pergunakan yang kita pakai baju travel ya rumah sekolah ya jadi itu yang kita pakai masuk di asrama facetoma ki silampau dua lampau waju nasabailo kita mapa suleh nasabakan mak beniki jadi akan ditama. Kemudian insya Allah pada saat ramatama kita tetap pakai baju baju travel. Pagi juga pada saat berangkat pasti pakai travel. Nah, upana kan 2 baju toh, 2 kain. Yang warna hijau itu nanti kita pakai pada saat letuni Madinah. Eloki joka masyara, eloki joka acara Naguruta, haulnya dengan Andre Guruta di Mekah juga itu yang kita pakai baju hijau. Kemudian Bapak Ibu yang sudah terlanjur kita bagikan syal warna coklat kuning matut kita tukar
ya dengan warna hijau, yang ada syalnya itu Umrah Kubra, yang mana di situ ada logonya DDI. Magi neyaro yang selalu nanti kita tampilkan nasabah eloki apa istilahnya seperti ero kasih guru Andre Guruta Kiai Haji Farid Wajidi si mata menyawana Mario Renu. Nah, inilah kita inginkan kuamengi melalui beliau nawadiki fede naware pongala taala baraka, ya baraka ke Andre Guruta. Ini mungkin ya pengantar dari saya, dan insya Allah nanti kami akan lanjutkan dengan manasiknya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memulai manasik kita ini dengan bersama-sama bertalbiyah. Jadi ubace talbiyah dero si tengah atau sepotong nareko lepaka idi tosi mace yero denre ubacai. Ya. Tafani. Oke, bismillah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini kan percobaan. Ya rodendre madodo mo fa volumena. Lihat ka akak cedek supaya nangkalenge fo Allah taala. Ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Bapak Ibu, duyufur Rahman, duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Jadi biasanya nareko angkata set di jama-jamang elori fegau, maka farallu yolo taiseng. Perlu dulu kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Sekarang ini kita melaksanakan manasik dalam rangka rencana untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, olehnya itu saya ingin jelaskan dulu apakah yang dimaksud dengan umrah. Umrah dalam bahasa Arab itu semakna dengan meramaikan, memperluasi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap tempat-tempat yang akan kita datangi nanti ini semuanya ramai. Ya. 24 jam de na angka tahu na istirahat. Iya ro caka de na angka nama fetang. Ya. Nareko mompo i asoe mate lampue. Labu i asoe malua i lampue. Begitulah seterusnya. Akhirnya, ya, tempat yang akan kita datangi itu khususnya Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah selama 24 jam tidak pernah kosong dengan orang. Nah, olehnya itulah yang dimaksud dengan umrah dalam bahasa. Tetapi nareko elo kimite betuana mau melihat dari segi istilah agama. Apa yang dimaksud dengan umrah? Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul demi mendapatkan ridahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dia senge umrah eloki joka ribolana pong Allah taala untuk pego tawaf, sa'i dan tahallul guna runtui riorannuna pong Allah Subhanahu wa taala. Ya noro elo irjama. Inilah yang akan kita niatkan. Watun naro eloki, watut tayera. Kemudian setelah itu metok rilaleng atita. Inampa maksamaja nih uang tanda jadi misalnya, atau langsung kita bayar dan mengurus paspor untuk aga eloki joka umrah. Iya roria senge umrah, iya rodendre eloki joka ribolana pong Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah.
mari kita mencoba mendalami makna filosofi. Aga betuana iyo ya senge jok karibolana fong Allah Ta'ala. Baitullah betuana bolana fong Allah Ta'ala, ini kita semuanya ini yang akan ke sana disebut duyufur rahman atau wafdullah, tamu-tamunnaki fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari Nabi ta al-ummar wal hujjaj wafdullah. Iya roto jokai umrah, iya roto jokai haji, wafdullah mancaji tofolena fong Allah Ta'ala. Bapak Ibu elokat tetong supaya nareko engkau wita malam ma'allonna usurot tetong. Ya, atau tapawalangi kopi. Taruh ke pengaji. Ya, ini jamaah kita dari Goa. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau berpikir, coba nih gare, maka ada tuan rumah, kemudian ada tamu. Engkau punna bola, niat patam bala, niat ton tamu. Bahasa Makassar tak cedek-cedek. Ya tuan wiseng Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang bertamu ke rumah tak, ada perlunya tidak? Ada. Nah, inilah sekarang ini kita akan menjadi tamunya Allah. Kita akan datang ke rumahnya Allah. Kita bilang tadi, kalau kita datang ke rumah seseorang atau ada orang datang ke rumah tak, pasti ada perlunya. Nah, pertanyaannya sekarang ini, masuk Ki. Ya. Masuk Ki. Sini. Sini. Ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya Ki. Mau kita datang ke rumahnya Allah untuk apa? Toh? Kita datang ke rumahnya orang, pasti keperluan toh? Nah, sekarang ini eloki joka masyara kebolana fong Allah Ta'ala, eloki joka kita mau pergi sekarang ini ketemu dengan Allah. Untuk apa? Beribadah, apalagi? Kalau cuma beribadah, apakah tidak cukup ibadah kalau di rumah? Memenuhi panggilan Allah. Apalagi? Itu ji. Rugi Ki kalau kita bayar sekian puluh juta kalau hanya untuk datang beribadah dan memenuhi panggilan Allah. Rugi Ki. Oke, apalagi? Berarti makukuhe akal, ibaratnya kita mau pergi ke rumahnya orang tapi tidak tahu Ki apa mau kubilang. Apa tujuan saya ke sana? Ya toh? Ini yang perlu, ini pentingnya, ini hakikatnya perjalanan tak Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita mau datang ke rumahnya Allah hanya karena memenuhi panggilan Allah, atau hanya untuk beribadah, atau untuk hanya berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ibarat aqua gelas ini, yang kita tujuan kita kalau hanya untuk itu, kita hanya untuk mendapatkan gelasnya, dan itu tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita mengisi gelas ini. Untuk apa kalau cuma gelasnya kita mau ambil? Tetapi yang paling sempurna ketika kita di sana adalah bagaimana caranya kita mengisi gelas ini. Mau tahu caranya? Mau? Caranya adalah tahu apa tujuan tak? Nah, kalau kuliah muka ini muka-muka bermasalah semua. Ada problemanya semua. Ya, nah, masalah-masalah itu, problema-problema itulah yang kita catat. Apa? Ya Allah, sudah lama maka kodong kerja ini belum naik pangkatku. Ya Allah, naikkan pangkatku. Ya Allah, ini ada anakku kodong perempuan, sudah waktu asar belum ada yang lamar-lamar Ki. Ada yang pernah lamar kena tidak jadi.
Ya Allah, ini mau kak berangkat ya Allah, tidak cukup danaku. Ya Allah, ini semua yang kita. Jadi mulai sebentar malam Bapak Ibu, pikir-pikir semua apa masalah apa problemata, kemudian catat. Ya, kemudian catat. Inilah nanti yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena pasti ketika kita sampai datang ke rumahnya Allah, ibarat kita ada tamu datang ke rumah, pasti kita bertanya, agak kareba, apa kabar? Agak farlu tuh, apa yang bisa kita bantu? Oh, mau kak begini, mau kak begini, mau kak begini, mau kak begini. Catat itu. Ya, catat itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak melarang ketika kita di sana ada buku doa kan? Coba lihat ke detail. Ya, jadi saya tidak melarang dan saya tidak ini kalau kita datang ke sana membaca buku. Ya. Tetapi alangkah baiknya, alangkah idealnya kalau yang kita minta, yang kita baca pada saat nanti berada di rumahnya Allah, masalah-masalah. Karena itu yang ditunggu oleh Allah. Jauh-jauh mau datang dari Makassar, dari Goa, dari mana, ya, dari Antang, kau datang ke sini, keluarkan uang sedemikian banyak. Pasti ada sesuatu yang sangat-sangat perlu yang akan kamu sampaikan ke saya. Nah, itulah caranya mengisi gelas ini. Ya. Untuk mendapatkan gelasnya apabila kita sudah berihram, berpakaian ihram, berniat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib dan menjaga larangan-larangan daripada ihram, maka pasti kita dapat gelasnya. Cuma yang menjadi masalah adalah bagaimana caranya kita mengisi gelas ini. Nah, inilah hakikat daripada perjalanan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ketika saya menjelaskan tentang definisi umrah adalah berkunjung ke Baitullah, kemudian melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul demi mendapatkan ridahnya Allah. Itu tempatnya hanya satu, yaitu di Baitullah. Yang Baitullah ini hanya ada di Mekah. Nah, pertanyaannya mungkin di antara kita, kenapa kita datang ke Madinah? Ya toh? Nah, tidak mungkin, tidak ada di sana tempat tawaf, di sana tidak ada tempat sa'i, ya, tidak ada untuk mengambil niat tapi untuk tawaf sa'i hanya satu tempat di dunia. Jadi kalau ada orang di Goa pergi naik bawa karaing wukuf, maka tidak sah wukufnya. Kenapa? Karena tempat wukuf hanya satu di dunia, di Padang Arafah. Tempat tawaf hanya satu, hanya di tempat Baitullah. Ya, jadi, nah itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pahami ini. Nah, untuk menjawab untuk apa kita datang ke sana, untuk membuktikan kedua kalimat syahadat kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ke Madinah karena asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan bahwa Muhammad itu adalah utusannya Allah. Apa artinya? Makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kota yang pertama dibangun dan dibanggakan oleh Rasulullah adalah Madinatul Munawwarah. Nah, olehnya itu, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan kota Madinah ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum kita ke sana. Ya, apakah itu? Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat kita berada di Madinatul Munawwarah ada beberapa hal, amalan-amalan yang bagus kita laksanakan. Apakah itu? Yang pertama adalah memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak membaca Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salawat, yang penting salawat. Yang penting kita baca salawat, perbanyak baca salawat. Kenapa? Karena kita bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Nah, bahkan Bapak Ibu, ada salawat sebenarnya yang paling bagus kita baca pada saat kita berada di Madinatul Munawwarah. Apakah itu?
kita membaca Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Kenapa saya katakan bahwa inilah salawat yang paling afdal kita baca pada saat kita berada di sana? Karena seakan-akan kita berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, assalamu alayka, assalamaka masa lori iko. Kalau kita mengatakan keselamatan bagi kamu, kamu kan orang kedua, kita orang pertama, yang kamu itu adalah orang kedua. Berarti pada saat kita mengucapkan assalamu alayka, itulah terjadi dialog antara orang pertama dengan orang kedua. Tidak ada lagi yang menghalangi antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Inilah yang kita perbanyak baca. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat mengatakan bahwa ma min ahadin yusalli alayya radallahu ruhi hatta arudda alayya ruhi, ma min ahadin yusalli alayya radallahu ruhi hatta arudda alaihimussalam. Barang siapa seseorang di antara kamu membaca salawat, membaca salam kepadaku, maka Allah mengembalikan ruhku, nafalesu nyawaku, ya. Untuk apa? Memberikan jawaban kepada orang yang memberikan salam kepadaku. Nah, apa artinya? Ketika Nabi sudah meninggal, tapi ketika Allah mengembalikan ruhnya, berarti Nabi hidup kembali. Ya toh? Nasabah ifali sungengi nyawana. Ya, dikembalikan kepadanya ruhnya. Nah, itulah makanya salawat yang paling afdal kita baca adalah Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah. Ketika kita sudah mengucapkan ini, maka Nabi akan memberikan jawaban daripada salawat yang kita berikan kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini pasti yang namanya orang bersalawat. Mungkin kita sekarang ini bersalawat di jam 11. Tapi di Jawa itu kan masih 10, jam 10. Di Sumatera masih jam 9. Mungkin di Singapura di sana baru jam 8. Kembali di sana berputar ini semuanya. Kalau kita kembali kepada waktu, maka tidak pernah berhenti orang bersalawat. Ketika tidak pernah orang berhenti bersalawat, itu artinya Nabi tidak pernah mati. Ya, karena ketika ada orang bersalawat, Allah mengembalikan ruhnya Nabi untuk memberikan jawaban kepada orang-orang yang memberikan salam kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, memperbanyak membaca. Yang kedua, ketika kita berada di Madinah adalah kita akan masuk ke dalam surga yang disebut dengan Raudhah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman yang ada di surga. Ya, jadi mungkin nanti pada saat kita melihat itu biasa-biasa saja. Tetapi pada hakikatnya karena Nabi mengatakan seperti itu dan menyampaikan bahkan mengajarkan kepada kita bahwa antara rumahku dan mimbarku adalah merupakan salah satu taman yang ada di surga. Jadi pada saat kita sudah masuk di Raudhah, itu sama dengan kita sudah masuk di surga. Apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ketika kita berada di surga? Ya, perbanyak membaca doa. Karena tidak ada doa yang ditolak oleh Allah apabila kita lantungkan, apabila kita ucapkan pada saat kita berada di surga. Doanya Nabi Adam ketika akan diturunkan dari surga, Nabi Adam membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuniku, wa illam lanakunanna minal khasirin, maka aku akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, itulah yang kita perbanyak. Nah,
Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dilakukan pada saat kita berada di surga? Pada saat kita berada di Raudah, biasanya kalau perempuan itu masuknya di waktu pagi, sebelum duhur. Kalau laki-laki setelah duhur. Nah, olehnya itu, ketika giliran kita masuk di Raudah itu waktu pagi, ada 4 sholat yang kita kerjakan pada saat di Raudah itu. Apakah? Yang pertama adalah salat tahiyatul masjid. Niatnya, saya niat mengerjakan salat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca suratul Fatihah dengan inna a'tayna. Hafal semua jak inna a'tayna toh? Nah, kalau kuliah, hafal di kuliah. Siapa tahu kuliahnya nanti tidak bisa sampai-sampai, tidak bisa gitu sujud ruku-ruku. Nah, jadi cukup baca inna a'tayna di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua Fatihah dengan kul huwallahu ahad. Nah, kemudian setelah itu karena pagi salat duha. Niatnya usalli sunnatat duha rakataini lillahi taala. Saya niat mengerjakan salat duha 2 rakaat karena Allah Taala. Fatihah juga dengan inna a'tayna. Ke rakaat kedua Fatihah dengan kul huwallahu ahad. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat kita salat laksanakan salat sunat taubat. Usalli sunnatat taubah rak'ataini lillahi ta'ala. Wa kattama sampaja sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Saya niat mengerjakan salat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama Fatihah dengan inna a'tayna, rakaat kedua Fatihah dengan kul huwallahu ahad. Ndak bertanya itu malaikat kenapa itu jadi baca. Ya, daripada saya bilang baca Yasin alif lam mim tanzilu apa? Nah, kemudian yang ketiga adalah salat sunat hajat. Bapak Ibu, ini salat sunat hajat, ini mungkin jarang kita lakukan. Padahal ini sangat-sangat afdal yang kita lakukan pada saat kita ada masalah. Hajat itu artinya keperluan. Salat sunat keperluan. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau ada acara-acara tak di musim hujan, mau ke sini kakak atau mau ke akikah, nah musim hujan supaya hujan tidak turun, apa yang kita lakukan dan siapa yang kita cari? Mapan ini siapa yang dicari? Apa yang dilakukan? Pernah saya lihat ada sandro ambil tempurung kelapa, kemudian di dalam tempurung kelapa itu dia kasih BH, kemudian tangkap kodok, baru natutupi. Tidak hujan. Apa yang kita katakan dan yakini pada saat itu? Jago tonges sandroy. Maka deh nadena tu kejadian rekode na izinkan ifong Allah Ta'ala tongeng. Semuanya segala sesuatu tidak diizinkan, tapi de na furiorenwi. Allah tidak ridhoi. Makanya seperti ini adalah bahagian daripada kemusyrikan. Karena ketika hujan tidak turun, yang kita anggap jago adalah sandronya. Kenapa kita tidak berjamaah bersama dengan keluarga melaksanakan salat sunat hajat? Kita ambil lu air wudu, kemudian setelah itu niat usalli sunnatal hajar rak'ataini mustaqbilul kiblati lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan salat sunat hajat menghadap ke kiblat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca salat 2 rakaat, kemudian setelah itu kita minta kepada Allah, ya Allah, besok ini akan ada hajatku, ada acaraku ya Allah. Saya minta turunkan hujanmu, tapi kalau bisa jangan dulu di sini, pindahkan ke tempat yang lain. Kita minta kepada Allah, mau kalaupun hujan, begitu memang karena takdirnya seperti itu. Kita meminta di tengah musimnya. Kalaupun tidak, alhamdulillah, mak berakai kita punya doa. Inilah salat sunat hajat. Nah, olehnya itu pada saat kita berada di Raudah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dirikanlah di rakaat terakhir, di salat terakhir kita salat sunat hajat, kemudian di sujud terakhir, di situ kita berdoa kepada Allah panjang-panjang. Tafalampe kini farelo doata. Perbanyaklah membaca doa di saat itu. Kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrabul abdi ilallah fis sujud. Sedekat-dekat seorang hamba pada saat mereka bersujud, fa aktsiru doa, maka perbanyaklah membaca doa. Ulama kita dalam bahasa Bugis mengatakan, bici koritanai nang kalingari langi
Berbisiklah kamu di tanah, maka akan didengarkan di langit. Nah, inilah Bapak Ibu pentingnya kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah merupakan salah satu sarana yang paling afdal untuk mendekatkan diri dan mengadu, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tadi yang kita lakukan. Nah, doa apa yang kita baca, itulah yang mulai sebentar malam cetak-cetak memantau. Ya, enggak apa-apa 1 buku, 2 buku, 3 buku. Enggak, baca saja, enggak ada masalah. Maka Allah mengatakan, semakin banyak doanya hambaku, semakin membuktikan kelemahannya. Tapi ketika ada seorang hamba yang tidak mau meminta, maka aku murka kepadanya, karena dia sudah sombong dan dia sudah merasa cukup dan tidak membutuhkan lagi sesuatu dariku. Nah, itulah namanya hamba. Hamba itu artinya lemah. Nah, itulah perbanyaklah, pergunakanlah kelemahan kita untuk meminta kepada Allah, khususnya pada saat kita berada di roda. Bapak Ibu muliakan oleh Allah. Kemudian di Madinah apa yang kita lakukan? Apa yang kita perbanyak lakukan adalah memperbanyak melaksanakan sholat, baik salat sunat maupun salat wajib. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ketika kita melaksanakan ibadah umrah, itu ada tradisi kita di Nurtrust. Ini ialah yang membedakan biasanya dengan travel-travel yang lain. Yang kita lakukan itu salat lail, salat taubat, salat tahajud, salat hajat, dan salat witir. Ini kita lakukan secara berjamaah. Makanya Bapak Ibu, saya kadang istilahkan pada saat kita bersama dengan Nurtrust, maka kita akan berumrah sambil nyantri. Jadi nanti kalau kita sudah sampai di sana jam 2 atau setengah 3, saya datang ketuk pintu, atau tetangga bangun Maki, masih muka tidur, bangun. Kita ini mau turun, mau datang ke sini tidur atau mau pergi beribadah. Tadi ibu bilang mau beribadah toh, jangan marah-marah. Ya toh, kan ibu tonjek mau ke sana. Nah, biasanya memang kita malam itu kurang tidur. Karena juga sebaik-baik sholat yang kita lakukan adalah di tengah malam. Karena pada saat itu Allah turun ke muka bumi ini akan melihat siapa yang akan meminta akan dikasih, siapa yang beristighfar akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itulah kami pergunakan kesempatan itu untuk mengkoordinir kepada semua jamaah. Mari kita bersama-sama melaksanakan salat tahajud secara berjamaah. Nah, kemudian bukan hanya sampai di situ Bapak Ibu. Kenapa kami juga mengarahkan untuk salat lail berjamaah? Karena setelah salat lail, setelah kita salat witir, kami lihat kondisinya. Kalau memang memungkinkan kita ada ceramahnya, kita langsung ceramah. Tapi kalau memang sudah tidak bisa lagi, karena di situ kalau sudah azan pertama itu kita sudah diusir sama petugas. Nah, makanya biasanya nanti setelah salat subuh kita tetapkan lagi tempat. Kita kumpul di sini, baru kita adakan ceramahnya. Nah, disinilah kami adakan tausiah-tausiah. Misalnya kami membahas kenapa kita mengelilingi Ka'bah pada saat tawaf 7 kali. Kenapa bukan 5 kali? Kenapa bukan 9 kali? Kenapa dimulai dari Hajar Aswad, kembali ke Hajar Aswad? Kenapa disebut dengan sa'i? Kenapa sa'i dimulai dengan Marwah, Safa, kemudian berakhir? Ini yang kita kaji. Makna filosofi daripada apa yang kita lakukan selama melaksanakan ibadah umrah. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi itulah tadi saya katakan, kita nyantri, bangunkan, latihan 10 malam Bapak Ibu. Kita latihan selalu bangun pada saat itu untuk melaksanakan salat malam. Apabila nanti kita kembali, maka tidak susah Meki untuk salat malam. Sudah terbiasa Meki di sana. Dan inilah yang akan kami bangun kepada jamaah agar bisa menjadi kebiasaan ketika mereka kembali ke Indonesia. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah ceramahnya itu baru kita pulang. Nah, jadi itu tadi, perbanyak melaksanakan salat, karena Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa yang salat di masjidku ini, ya, mereka akan mendapatkan 1000 pahala dibandingkan di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram di Mekah. Kenapa? Karena kalau di Mekah itu pahalanya 100.000 lipat pahala dibandingkan ketika kita melaksanakan salat di Goa dan di Barambang. Ya, itu pun nanti berjamaah. Nah, kalau kita salatnya di Masjid Nabawi sendiri, itu tetap
terhitung 1000 pahala. Ditambah lagi kalau berjamaah, berarti dikali 27.000. 27 kali lagi, berarti 27 dikali 1000, dapat ki 27.000 pahala satu sholat. Makanya inilah yang kita akan bagaimana mengisi daripada salah satu caranya mengisi gelas ini. Kemudian Bapak Ibu di Madinah itu ada 2 azan. Azan pertama biasanya disebut dengan azan tahajud. Azan kedua itu salat subuh. Makanya ada perbedaan antara azan pertama dengan kedua. Ini nanti kita akan dengarkan di Madinah dan di Masjidil Haram Mekah. Di azan pertama tidak ada as-salatu khairum minan naumnya. Tetapi ini biasanya sebagai tanda bahwa 1 jam lagi waktu subuh sudah masuk. Makanya pada saat itu Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangun muka. Tapi kita usahakan sebelum masuk azan pertama. Kenapa? Karena ada beberapa hal ibadah-ibadah yang akan kita lakukan pada saat sebelum masuk waktu subuh. Jadi itu tadi 2 azan. Kemudian di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, hanya di masjid ini ada namanya salat jenazah yang dilakukan setiap setelah salat 5 waktu. Setelah salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, setiap setelah salat 5 waktu ini ada salat jenazahnya. Nah, olehnya itu saya anjurkan kita semuanya, jadi setelah salam ada pengumuman itu bahwa as-salatul janaiz rahimakumullah, itu salat jenazah akan dimulai. Jadi kita duduk-duduk mungkin dulu bersikir-sikir, jangan mungkin dulu salat rawatib atau ba'diyah, tunggu-tunggu minit. Nanti setelah itu baru kita imam berdiri ikut maki. Niatnya salat jenazah, dan itu bisa diikuti laki-laki dan perempuan. Biasa aja semua salat jenazah? Ya, ada yang belum biasa, ada yang tidak biasa. Ya, jadi biasakan disalatkan orang sebelum kita yang disolati. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, bagaimana salat jenazah? Salat jenazah itu niatnya, saya niat mengerjakan salat jenazah 4 takbir. Karena Allah Ta'ala, usalli fardal salatul janaizi arba'a takbiratin mustaqbilul qiblah makmuman lillahi ta'ala wa katta masempaja tomate apa takabbire, maka cuy karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Setelah takbir pertama kita takbir, kita membaca suratul Fatihah. Ya, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kemudian setelah itu kita turunkan tangan kita, kemudian kita takbir kedua Allahu Akbar. Di takbir kedua ini kita membaca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu kita turunkan tangan lagi, kita takbir ketiga Allahu Akbar sambil mendoakan kepada mayit, Allahumma ghafir lahum warhamhum wasi' madkhalahum nawwir qabrahum wakrihhum wa'fu anhum waghfir bil maghfirati wal barad wa ismin azabi jahannam min azabil qabri mayam mat syahid fitnah masjid dajjal, dan seterusnya. Hafal? Kalau tidak hafal, kalau pulang nanti di rumah jadikan ini hafalan sebelum berangkat. Kalaupun memang kita sudah mencoba tidak menghafal, tidak apa-apa. Pada saat kita makmum salat jenazah, kita cukup mengatakan amin, amin, amin. Yang mana kita pilih? Baca doa atau membaca amin? Pintar. Ya. Kemudian setelah itu kenapa nak amin? Karena kan imam sudah berdoa. Samping tak juga sudah mendoakan. Jadi kita cuma mengatakan amin, amin, amin. Kemudian kita turunkan tangan lagi, kemudian takbir keempat Allahu Akbar sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Setelah itu kita turunkan tangan sebelah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Kita balik ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Selesai. Taliwak-liwak itu kalau Rabbananya yang tidak dihafal. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu duduk muki atau muki salat ba'diyah, rawatibnya silahkan. Tapi kalau sudah ini pulang muki atau berzikir. Nah, kecuali nanti setelah salat subuh, ini juga saya lihat kadang ada kesalahan jamaah. Mungkin terlalu semangatnya sehingga walaupun setelah salat subuh salat sunat tuh. Ya, kan tidak ada salat sunat setelah salat subuh kan? Wah, semangat sekali. Cina aku juga kebeti.
untuk tanya jamaahku, sandena jamaahku lonoko patinting. Ya. Itu tidak ada salat sunat setelah salat subuh. Makanya setelah salat jenazah, kalaupun kita mau tinggal duduk-duduk, kita berzikir. Dan insya Allah nanti setelah itu kita akan ada lagi ceramah. Nah, kenapa setelah salat subuh kita adakan ceramah? Begini Bapak Ibu, ada saya punya ini lagi, bahwa Nabi mengatakan, barang siapa yang berzikir setelah salat subuh, apakah dia mengaji, pengajian, atau membaca salawat dan lain sebagainya, sampai terbitnya matahari yang disebut dengan syuruk. Kalau di Madinah itu mati kami lampu. Oh, sudah syuruk itu. Kata Nabi, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat salat sunat syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahalanya sekali melaksanakan ibadah haji. Taman kata Nabi. Jadi belum pergi melaksanakan ibadah haji, belum pergi melaksanakan ibadah umrah, sudah dapat pahala sama dengan pahalanya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena kita mengerjakan salat sunat syuruk. Nah, itulah mengambil waktu setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Disitulah kita kadang saya isi dengan ceramah, atau kita isi dengan zikir bersama, sampai tadi masuknya waktu syuruk itu baru kita melaksanakan salat sunat isyraq. Kemudian setelah salat sunat isyraq, kita lagi laksanakan salat sunat duha 2 rakaat. Kemudian setelah itu mungkin di hotel. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah berapa amalan yang kita kerjakan di Madinah? Pertama, perbanyak membaca. Yang kedua, kemana? Raudah. Yang ketiga, salat jenazah, memperbanyak salat. Cata nan yang ngasen ji untuk handphone ta itu. Jadi Bapak, yang keempat Bapak Ibu, karena banyak-banyak ini ada 50. Jadi yang keempat adalah ada satu tempat di mana pada saat kita salat di tempat itu, maka kita akan mendapatkan satu salat pahalanya sama dengan sekali melaksanakan ibadah umrah. Di manakah itu? Salat di Masjid Quba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara min baitihi thumma ata Quba fa shalla salatan kana ajruhu ka ajri umrah." Kata Nabi, barang siapa yang memperbaiki wudunya dari rumahnya, kemudian dia mengerjakan satu salat di Masjid Quba, maka salat itu satu kali pahalanya dengan pahala mengerjakan umrah. Makanya biasanya kita ke Masjid Quba itu sebelum duhur. Jadi di situ lagi kita ada 4 salat yang kita lakukan. Yang pertama tahiyatul masjid, yang kedua salat sunat duha karena pagi, yang ketiga salat sunat taubat, yang keempat salat sunat hajat. 4 kali salat kita lakukan, maka pahalanya kita belum melaksanakan umrah sudah mendapatkan 4 kali pahala umrah. Dan insya Allah nanti kita akan arahkan, kita akan bimbing Bapak Ibu untuk menuju ke sana. Dingin, air dingin, teh dingin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amalan-amalan yang pergunakan ketika kita berada di Madinah itu perbanyak mengaji, membaca Al-Qur'an. Mengaji ki. Jadi kadang ada orang begini, karena kita kan sudah salat tahajud, sudah salat taubat, salat sunat witir, kemudian masuk ki di apa istilahnya di masjid, ada mengatakan masih salat kika. Boleh salatnya apa? Salat tahiyatul masjid, papakarja masjid. Itu saja. Kalau kita berapa saja waktu tak mau salat, silahkan, tapi niatnya hanya salat sunat tahiyatul masjid saja. Tidak apa-apa, 20 rakaat, berapa saja. Kemudian mengaji, kemudian berzikir. Kemudian Bapak Ibu, di Madinah itu nanti kita 5 malam. Jadi ini juga yang ingin saya kembalikan. Pada saat nanti kita masuk ke asrama haji, berangkat kita dari rumah, kita tinggalkan rumah, kita berpakaian apa istilahnya travel yang warna coklat.
Berangkat sampai ke Jeddah sampai ke Madinah masih coklat. Tapi semua kegiatan-kegiatan nanti di Madinah itu kita berpakaian DDI yang warna hijau. Ya, mau ke ziarah, mau ke masjid, mau kemana, pakai itu saja. Ya, pakai warna hijau itu. Kenapa nasabak kutoni monro eloki bagaimana barakatnya DDI wadi letek lo ridi insyaallah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, dan insya Allah satu malam atau satu hari sebelum kita masuk ke Mekah, insya Allah ada lagi manasik pemantapan. Ya, jadi kita ada manasik pemantapan, apa yang harus kita lakukan, apa yang pada hari esoknya sebelum kita berangkat ke Mekah. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ya, inti dari perjalanan kita sebenarnya itu tadi yang saya katakan adalah di Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, yang mana pelaksanaan itu semuanya ada di Mekah kecuali mikat ambil acok. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, sebelum nanti jadi pada tanggal 4 itu, kalau tidak salah hari Rabu ya, hari Rabu juga ya, pada saat itu sebelum kita masuk ke Mekah, di situ nanti Bapak Ibu, khususnya untuk laki-laki, sudah berpakaian ihram. Ya, untuk laki-laki pakaian ihram. Bapak Ibu, khususnya bapak-bapak, ini pada saat nanti tanggal 4 itu, kalau kita mau turun salat di masjid, salat duhur, kita sudah berpakaian ihram. Jadi nanti di situ kita jamak duhur dan asarnya. Ya, kenapa? Karena kita sudah melanjutkan perjalanan masuk ke Mekah. Nah, bagaimana caranya berpakaian ihram? Bapak Ibu, saja bapak-bapak. Ini setiap pakaian ihram itu ada tertulis PT Nur Trust. Dia mau promosi, cuma fudami maka derutan ranah. Toh tandanya bahwa ini nanti bagian depan dan PT-nya di atas. Ya toh, bagian kanan. Kemudian bagian kita ambil ke kiri seperti ini. Jadi ini ujungnya, ya, kedua ujungnya ini kita ratakan seperti ini, ya toh. Kemudian kita bawa ke kanan, itu lori atau, ya seperti ini ya. Ingat PT Nur Trust-nya, PT di depan. Kemudian kita tekan sedikit aja, tetaruh marek lade, jangan terlalu ketat. Nah, sebab si lade gitu menyawa, ya ditekan biasa saja. Kemudian setelah itu kita bawa ke kiri, baru kita lipat ke kanan seperti ini. Kemudian kita gulung. Ya, Bapak yang ada di sini mungkin tidak lihat. Jadi ujungnya, ya tabe ujung, ya toh, ifasi lempui. Kemudian setelah itu kita bawa ke kiri, baru kanan. Mumpun itu PT Nur Trust sih. Kemudian kita gulung. Seperti ini. Oke. Inam pemat nanti Bapak Ibu kasih ikat pinggang. Tasyoi. Nah, sabak dia tu dikit masuk rai lalu. Mata cawa. Kasih neraka apa ya? Ya. Kemudian ini bagian atasnya ya. Jadi lebarnya, besarnya pakaian ihram itu sama. Jadi yang mana saja kita mau jadikan bagian atas itu tidak ada masalah. Kemudian setelah itu ya kita tutup kedua bahu kita seperti ini. Seperti ini. Bapak Ibu, biasanya itu kalau orang yang melaksanakan ibadah haji yang diajarkan oleh Kementerian Agama itu, dia pakai pakaian ihramnya kayak begini. Ya, kayak begini. Ya, kami tidak, silahkan, tidak ada masalah. Cuma kalau begini, rempong ki. Apa itu rempong? Tak jatuh-jatuh. Ya, kalau kita ruku, apalagi sujud, jatuh lagi. Nah, itu misalnya kadang kalau ada jamaah begitu, saya di samping kirinya tak selesai lenak, maka pasti kan matu nalapak pekangi raya, karena dia pasti angkat begini toh. Memang selama dia nak colek kaki, karena pasti muka kena.
kalau begini. Nah, olehnya itu kami berinovasi. Bagaimana caranya? Ya, jadi ini kita kasih sama lurus kiri kanan. Kemudian bagian kiri ini kita selipkan dibawa ketiak kiri kanan. Kemudian bagian kanan, sudut kanan kita bawa ketiak kiri. Ya, selikengi di ikat pinggang itu. Kita selipkan. Jadi bagaimanapun pergerakan ini tidak akan terlepas. Kenapa? Karena terjepit di samping kiri kanan. Jadi itu. Nah, dan juga nanti pada saat kita mau tawaf, ini kan posisinya nanti pakaian ihram berubah. Jadi kiri tertutup, kanan terbuka. Tinggal gampang. Ifasubaman jadikan angin makwe. Tidak perlu lagi dibuka. Kenapa? Karena sudah kuat ikatannya di samping kiri kanan. Selesai lagi, kasih masuk lagi kanan. Begini lagi. Nah, jadi cara berpakaian ihram seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan posisi seperti ini ingat ya, ikat pinggang. Kalau memang tidak ada, biar ikat pinggang celanata yang biasa kita pakai itu yang kita pakaikan. Kalaupun tidak ada rumput jafana agak atau tulu, tanya gana lepoi lutu manuk-manuna, arat tikengin pada salama. Jadi Bapak Ibu, setelah itu kita turun salat. Jadi tidak ada lagi celana dalam, tidak ada celana luar, tidak ada baju dalam, tidak ada baju luar. Nah, kemudian kita turun salat dengan berpakaian seperti ini. Setelah salat duhur. Nah, pada saat salat duhur Bapak Ibu, kita jamak salat tak. Jadi salat duhur 4 rakaat, asarnya nanti 2 rakaat. Niatnya saya niat mengerjakan salat duhur jamak dengan asar, ya, 4 rakaat mengikut karena Allah Ta'ala. Wa kata masem pajaloro pasi jamak si bawa asar 2 rakang maka cuy karena Allah Ta'ala. Salat maki Allahu Akbar. Biasa ikut sampai imam salam kiri kanan, ya. Kita berdiri dan kamat untuk melanjutkan salat asar. Niatnya saya niat mengerjakan salat asar 2 rakaat jamak dengan duhur. Atau saya niat mengerjakan salat asar jamak dengan salat duhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kenapa karena Allah Ta'ala? Karena sudah tidak berjamaah ki. Salat sendiri-sendiri maki. Jadi makanya salat asarnya sudah selesai. Setelah selesai, kalau memang kita dapat salat jenazah ikuti, kalau tidak jangan ya, kecuali ini pada saat kita mau berangkat ke Mekah. Kemudian setelah itu kita kembali ke hotel untuk bersiap-siap menuju ke Mekah. Ya. Yaitu natika marako tu 3 roe belah. Ya ada kue. Makan mana? Ya oke, saya lanjut. Sambil santai saja. Kita sambil ya, mencicipi ala kadar. Tidak apa-apa je ala kadarnya. Jadi setelah nanti salat duhur kita kembali ke hotel makan. Setelah makan kita naik di bus. Nah, di bus kita akan menuju ke Bir Ali untuk mengambil mikat atau ambil acok untuk berniat. Nah, sekarang ini karena kita sudah mau berniat, perlu kita tahu bahwa ini adalah umrah itu kan ibadah. Karena ibadah kata Nabi, khuzu anni manasikakum. Ambillah dari saya tata cara pelaksanaannya. Jadi seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, khususnya yang berkaitan dengan umrah ini nanti itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena ini adalah ibadah, makanya ulama kita lebih memperjelas bagaimana tata cara pelaksanaannya dengan membagi ada namanya rukun, ada namanya wajib,
Ada larangan, ada sunat. Nah, ini yang harus kita bedakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya kadang perhatikan seperti ini. Ada orang yang sudah berulang-ulang kali melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, tapi saya masih meragukan apakah diterima umrahnya atau hajinya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama kita. Nah, misalnya Bapak Ibu, apa yang dimaksud, kita bahas dulu yang namanya rukun. Rukun umrah itu ada 5. Ya, rukun adalah amalan yang harus kita kerjakan. Ya, jadi rukun adalah amalan yang harus kita kerjakan. Jika ditinggalkan, maka umrah kita tidak sah. Ya, jadi kalau salah satu di antara rukun ini yang tidak dikerjakan, joka. Nah, manakah yang rukun umrah itu? Yang pertama adalah mikat atau berniat, berihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul. Dan yang kelima adalah tartib. Apa yang dimaksud dengan tartib? Tidak boleh ditukar-tukar. Ya, berniat dulu, kemudian langsung tawaf, baru sa'i, baru tahallul. Jangan niat langsung sa'i tahallul baru turun tawaf, tidak boleh. Masih panas deh, dingin-dingin nih. Sa'i dulu. Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak tertib. Makanya walaupun panas, walaupun hujan, tetap kita harus mengikuti aturannya. Berniat atau berihram. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga adalah sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nanti yang kita lakukan daripada rukun umrah ini adalah amalan yang harus kita kerjakan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan jika ditinggalkan, umrah kita tidak sah adalah niat. Bagaimana caranya kita berniat? Yang pertama cara berniat itu adalah ada tempat-tempat yang ditentukan oleh agama kita di mana arah kedatangan kita. Kalau kita datang dari Indonesia, Lenton tempatnya orang ambil niat. Kalau orang dari Madinah, Lenton dari ambil mikat. Orang dari Mesir, Lentong orang Mekah dan lain-lain. Semuanya ada tempat-tempat tertentunya. Nah, itulah sehingga bagi orang yang pertama melaksanakan ibadah umrah itu harus ada pembimbing. Harus ada yang mengarahkan, karena kalau tidak, siapa tahu tak tukar-tukar atau dia nanti waktunya untuk mengambil mikat, lewati itu kemudian dia tidak ambil mikat. Kenapa? Karena tidak ada mursyidnya, tidak ada mutawifnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita masuk di mau ke Mekah, maka apabila arah kita dari Madinah, maka tempat kita mengambil mikat itu disebut dengan Bir Ali atau Zulkhulaifah. Jadi kurang lebih 8 kilo dari kota Madinah. Nanti kita akan singgah di situ. Nah, laki-laki berpakaian ihram seperti ini. Perempuan boleh berpakaian apa saja, yang penting bersih. Ya, yang penting pakai. Tapi afdalnya kalau pakai putih. Tapi kalaupun tidak ada putih, tidak ada masalah. Yang penting dia bersih dan suci. Nah, jadi setelah itu, kemudian kita singgah di Bir Ali. Apa yang kita lakukan di sana? Mengambil mikat. Jadi setelah itu kita masuk di Masjid Bir Ali. Ya, nanti kita bersama-sama, saya arahkan dengan mutawif nanti masuk di situ. Kemudian kita mengerjakan 2 salat. Yang pertama salat tahiyatul masjid, yang kedua namanya salat sunat ihram. Salat apa yang kedua? Salat sunat ihram. Kenapa? Karena kita mau berpakaian ihram sudah terikat mungkin nanti di sini. Nah, jadi niatnya saya niat melaksanakan salat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Rakaat pertama Fatihah dengan, rakaat kedua Fatihah dengan, tidak apa-apa jika kita baca Yasin dengan Alif Lam Mim. Jadi pas kita takbir Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Nah, tidak apa-apa Ji. Yang penting jangan kasih pulki sampai terakhir ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melaksanakan niat salat, ya, kita beri salam, assalamualaikum, kemudian kita beristighfar.
Bagaimana bacanya istighfar? Istighfar? Asyhadu alla apa? Asyhadu alla astagfirullah. Aku maco ni, Pak Mahfud ini gemuk Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, istighfar baca, istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau baca Sayyidul Istighfar. Pernah dengar Sayyidul Istighfar? Pangulunna istighfar deh. Coba Bapak Ibu kalau mau buka di Google. Sayyidul Istighfar. La ilaha illa apa? La ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Bukan. Astagfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baca itu panjang-panjang nih, tapi ini Sayyidul Istighfar, pangulunna istighfar jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita baca kalaupun tidak cukup itu tadi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kemudian setelah itu kita berniat niat nih, maka kita niat labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau wakatta mala umrah karena Allah Ta'ala, atau saya berniat melaksanakan umrah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, yang saya ucapkan tadi itu hanya lafaznya niat, karena hakikatnya niat itu di dalam hati, neto kepaati. Jadi mulut kita mengatakan labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, atau saya berniat melaksanakan umrah karena Allah Ta'ala, itu cuma lafaz, tapi yang benar itu yang ada di dalam hati kita, natokang hati. Setelah itu kita bertalbiyah, membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian setelah itu kita berdiri meninggalkan tempat menuju ke bus. Bapak Ibu, karena kita sudah melaksanakan rukun pertama, yaitu berihram, mengambil niat, makanya ada namanya wajib umrah atau wajib ihram, wajib umrah. Yang pertama wajib umrah itu adalah yang dimaksud dengan wajib umrah adalah amalan yang harus dikerjakan, jika ditinggalkan harus diganti dengan amalan yang lain, yaitu sembelih 1 ekor kambing. Ya, jadi perbedaan kalau rukun itu memang tidak bisa. Kalau kita tinggalkan maka batal. Tapi kalau wajibnya umrah kita tinggalkan maka bisa diganti dengan amalan yang lain. Bisa dengan puasa di sana 3 hari kemudian kita kembali 7 hari. Kalau memang tidak cukup waktu, itulah tadi menyembelih kambing. Nah, makanya perlu kita berhati-hati di sini. Apa saja wajib umrah itu? Ya, wajib umrah itu Bapak Ibu adalah ada untuk wajib umrah itu yang pertama adalah mengambil niat atau mikat di tempat yang telah ditentukan. Itulah makanya saya sampaikan tadi bahwa orang yang pertama melaksanakan ibadah umrah itu harus ada pembimbingnya. Karena dia harus tahu di mana harus mengambil mikat, di mana dia harus mulai berihram. Nah, makanya di situ ada pembimbing. Kemudian yang kedua, wajib umrah itu adalah menjaga larangan-larangan ihram. Halo, menjaga larangan-larangan ihram. Larangan-larangan ihram ini ada khusus untuk laki-laki, ada khusus untuk perempuan, ada untuk laki-laki dan perempuan. Nah, makanya perlu kita tahu apa yang tidak boleh untuk laki-laki. Yang pertama, yang tidak boleh untuk laki-laki itu adalah tidak boleh berpakaian-pakaian yang berjahit. Makanya dia masuk rai laleng.
dak dikimas sulara, dak dikimas baju, ndak bisa pakai baju, ndak bisa pakai baju dalam dan lain-lain sebagainya. Hanya ini saja yang ada dua hal yang kita pakai. Makanya Bapak Ibu, nanti sebelum kita bergerak menuju ke Mekah, ya, mohon maaf laki-laki ini saya akan periksa dulu satu persatu. Engkau mamas sulara ilalang? Ya toh, bagaimana? Setuju? Jangan diperiksa, diingatkan saja. Tergantung dari kesepakatan. Saya cuma mengikuti saja kesepakatan. Bukan apanya Bang Ji. Siapa tahu nanti saya tidak begitu. Dia tidak pakai pernah terjadi pas sampai di Mekah mau Nabi bilang, Ustaz masih pakai celana dalam Kak. Astaga. Jadi saya bilang harus dipotong satu ekor kambing. Potong. Kenapa dia bilang? Ya daripada. Nah, yang mana kita daripada lupa ki atau kuperiksa ki? Ya, jadi nanti kita kondisikan. Nah, kemudian hal yang lain, ya itu yang pertama. Larangan yang kedua adalah tidak boleh menutup kepala yang rapat di kepala. Tidak boleh mungkin pakai songkok. Ya, tidak boleh mungkin pakai songkok. Kenapa? Karena apabila kita memakai pakaian yang penutup kepala yang rapat di kepala, maka satu ekor kambing. Dan yang ketiga, tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Makanya tidak boleh pakai kaos kaki. Pakai sandal Jepang nih, masempo nama rua, nama ripe. Ya, nah, itu untuk laki-laki. Untuk perempuan menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan termasuk punggung tangan. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu? Jadi kadang khususnya mohon maaf orang kesehatan takut pindah virus, jangan kita takut, tawakal Allah. Karena selama ini belum asal dulu istirahat, kita nikmati dulu. Dua 29 ya. Tanggal 30 malam Ramadhan dengan Regurta ya. Enggak, kita karena sehabis asar ada lagi manasik pemantapan. Tuh kan bisa kita usahakan ada praktek nanti. Iya, duhur di sana setelah duhur. Nah, kemudian setelah salat isya Ramadhan dengan Regurta ayah. Itu kemarin ketemu dengan Regurta. Di ada pertemuan pemantapan. Iya. Perusahaan tahu kan saya bikin saya di sini. Biasanya di Gremol. Ada teman? Nah. Matakan kopi di sap. Atau ya, siapa tahu mau kopi?
Ya. Ya, nanti di sana dianukan. Oh, ya. Jangan Mi, kalau memang tidak ada pendorong, jangan Mi. Nanti di sana. Ada aja di hotel. Oh, kalau ada aja nanya paling lebih, iya kan di bandara. Oh, adanya siapa? Serifudin. Oh. Maksudnya kakaknya. Kakaknya. Oh. Sarifudin. Nah, satu kali dikasih apa aja baru malam baru tahu. Oh. Kenapa Kemeng? Mendadak? Memang ada penyakit. Tapi artinya tidak ada gejala-gejala minang sakit, kejatuh kah? Langsung saja. Bulan saya bisa masih aku sudah makan apa? Sudah makan apa? Langsung loh asam aku bisa salat di masjid. Masya Allah. Sudah salat itu dan salat itu masih sempat makan. Wah. Sudah makan nonton. Sementara nonton saya tidak sampai dibawa sempat dibawa ke rumah sakit. Nggak dapat nih. Tidak ada minum. Oke, saya. Di masjid juga pernah. Ya? Udah berdua dan di atas serangan simpan itu simpannya bapaknya di pinggir tembok tunggu mungkin karena trauma itu bagaimana ditinggal pun bagaimana dapat itu yang punya tiga bajunya. Aduh. Oke, saya lanjut. Jadi larangan untuk laki-laki berpakaian, tidak boleh berpakaian yang berjahit, tidak boleh menutup kepala yang rapat di kepala, dan tidak boleh memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Makanya itu selalu saya anukan bahwa baiknya kita pakai sandal jepit saja. Ya, karena kenapa? Sandal jepit itu praktis. Nah, kemudian untuk perempuan tidak menutup seluruh anggota badan kecuali wajah atau muka, ya, dan tangan dan punggung tangan. Nah, ini yang harus saya jelaskan. Biasanya orang ketika ya di sana itu mungkin karena entah apalah takut khawatir dia pakai masker. Kemudian dia beli lagi kacamata yang sangat lebar. Nah kalau lopo kacamatanya range. Aro biasa Pak Bindi itu. Pak Bindi itu kan biasanya Bindi itu kan ada kacamatanya itu kuda supaya dia hanya bisa melihat ke depan. Ya. Nah, kalau ada yang seperti itu tidak boleh. 1 ekor kambing. Kenapa? Karena sudah tertutup wajahnya semua. Ya tuh sudah lebar kacamatanya, kemudian tutup lagi dengan masker, tertutup. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang pakai cadar pada saat dia sudah ambil mikat, dia berniat harus buka cadarnya. Nah, kita ini tidak pernah pakai masker, tidak pernah pakai cadar, pas sampai sana mungkin itu tidak boleh. Nah, kemudian menutup tangan dan punggung tangan. Jadi yang selalu saya rekomendasikan ke jamaah itu pakai manset tangan. Ya, pakai manset tangan. Saya tidak rekomendasikan yang pakai kos tangan ninja. Kenapa saya katakan kos tangan ninja? Tertutup di sini, terbuka di sini. Jangan mungkin yang manset tangan saja, apalagi yang ada cincinnya. Tuh ada manset supaya tidak melorot ki. Nah, kenapa? Sebenarnya biar pakai baju begini kan sudah tertutup aurat. Cuma kalau takbir ki kan melorot. Kalau melorot berarti sudah kena ki lagi 1 dam. Jadi itu. Jadi pakai ki manset, jadi menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan termasuk punggung tangan. Ini untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama tidak boleh lagi pakai wangi-wangian termasuk alat kosmetik yang bercampur dengan parfum. Biasanya itu perempuan, 50 meter sudah lewat masih ada baunya di belakang. Ya tahu kenapa? Karena itu tadi tidak ada sekarang bedak barangkali yang tidak ada campuran parfum yang tidak harum. Kemudian misalnya tidak bisa lagi pakai deodoran Rexona. Kenapa Rexona itu kan ada baunya, bau wangi.
Kecuali kalau memang ya di sini bau, nah harus kita pakai begitu lebih kalau tawasa. Ya toh tawasa kan tidak ada baunya. Jadi tapi menghilangkan bau itu boleh. Tapi kalau yang deodoran itu tidak boleh. Kenapa? Karena bercampur dengan wangi-wangian. Kemudian yang kedua, tidak boleh memotong, mencabut rambut dan bulu-bulu mulai dari kepala sampai ke bawah. Ya, tidak boleh secara sengaja. Toh, misalnya karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih 5 jam. Ya. Karena biasa tak itu macabut janggut. Ya toh? Karena biasa macabut janggut, akhirnya apa yang terjadi di situ? Hitumi berapa janggota yang kita cabut, sebegitu pula kambing kita potong. Tidak boleh. Aduh, bapak nah, gatal sekali rambutku. Cabutkan dulu bangku. Ya toh? Nah, itu tidak boleh juga. Berapa uban yang kita cabut segitu kita. Kecuali yang ABG 60-an 50-an. Paham ABG 50 60-an? Ya, waktuna anak darah atau 50. Ya maku ke aroni fulona 70 ni tahun. Dia buka jilbabnya, ada rambutnya yang ikut rontok, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak disengaja. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi yang pertama tidak boleh wangi-wangian, yang kedua rambut dan bulu-bulu, yang ketiga kuku. Tidak boleh potong kuku selama berpakaian ihram. Jadi biasa itu karena kita di sini mungkin masih tidak panas, sampai di sana mungkin nanti agak dingin, ini kuku pecah-pecah. Nah, karena pecah-pecah, khususnya kita laki-laki, tidak enak sekali kalau tersentuh di jangan lalu kita cabut. Karena kalau kita cabut 1 ekor kambing. Itulah kenapa disebut dengan ihram. Sesuatu yang halal menjadi haram. Ya, sesuatu yang halal diharamkan. Ya, coba macabut bulu-bulu kan tidak ada masalah. Tobak kenukan sunnah, tapi dari saat kita berpakaian ihram tidak boleh. Kemudian tidak boleh bertengkar, tidak boleh berkata-kata kasar, dan tidak boleh marah. Ya, biasanya orang kalau sudah marah, kasar kata-katanya, mapange watoni, telu bembe. 3 kambing. 3 kambing karena marahnya, karena bertengkarnya, dan kata-kata kasarnya. Dan yang biasanya, yang banyak cobaannya itu, mohon maaf yang suami istri, atau anak dan orang tuanya. Mega cobaan. Banyak cobaan. Bapak Ibu, kalau di sini, prajurit nami, kopral nami setangi ganggu ki. Kalau di sana jenderalnya. Ahli strategi. Gampang sekali. Bapak dia pemakai dah magai, belum pi apa-apa, itu jangan selalu ikut-ikut sama dia. Kita tidak pernah mungkin bati-bati. Biasa ada yang seperti itu, dan entah memang kenapa bisa seperti itu, ya cobaan. Makanya bersabar ki. Kalau berpakaian ihram ki marah, 1 ekor kambing. Bapak Ibu, jadi tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh marah, dan tidak boleh bertengkar. Tidak boleh dinikahkan dan melakukan hubungan suami istri. Ya, siapa tahu, malam ni Allah berakat nampak nomor tawaf, sabar ki, sabar. Insya-Allah ada je waktunya. Kalau mungkin berperamu main bola sebentar, sudah pergi tahallul. Ya, enggak boleh. Kemudian tidak boleh memetik daun dan mematahkan ranting. Biasanya itu perjalanan dari Madinah ke Mekah, kita singgah di restoran. Di situ biasanya ada istilahnya pepohonan. Khususnya biasanya ini yang banyak bunga-bunganya. Penasaran, dia pergi cabut daunnya, kemudian cium. Kemudian dia patahkan rantingnya, 2 ekor kambing. Ya, jadi terlihat tapi bawang, lihat-lihat saja, jangan disentuh. Kenapa? Karena itu tadi bahaya. Karena itu ada ihram. Kemudian tidak boleh memburu binatang buruan. Itu memang tidak ada ji. Insyaallah tidak ada ji itu. Nah, ini yang tidak ada biasanya ya di dalam manasik-manasik itu, tapi saya tidak bolehkan, dan mungkin ini termasuk larangan, melakukan video call pada saat tawaf dan sa'i. Kadang itu jamaah
sementara tawaf, mama ada mak ini di Masjidil Haram ini lagi tawaf kak. Itu video call, padahal dia lagi tawaf. Dia beribadah, ini tidak boleh Bapak Ibu. Mempengaruhi daripada kekhusyuan ibadah kita. Makanya kalau muki selesai pi. Ya kalau muki ganti status, apalagi anak muda ya. Wah mau ini foto-foto dulu nanti baru nanti. Sekarang ini saya berada di Masjidil Haram bersama dengan rombongan PT Nur Trastur. Jadi itu tidak boleh. Nah inilah larangan-larangan Bapak Ibu yang merupakan wajib umrah yang tidak boleh kita lakukan. Jika kita lakukan maka konsekuensinya itu adalah kita kena dam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi saya kembali. Larangan untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian berjahit, tidak boleh memakai tutup kepala yang rapat di kepala, dan tidak boleh pakai alas kaki yang menutup mata kaki. Khusus untuk perempuan, menutup seluruh anggota badan kecuali wajah dan tangan termasuk punggung tangan. Untuk semuanya laki-laki dan perempuan tidak boleh wangi-wangian setelah berniat. Tidak boleh mencabut dan memotong rambut dan bulu-bulu mulai dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian tidak boleh memotong kuku, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh marah dan tidak boleh bertengkar, tidak boleh nikah, dinikahi dan menikahkan, dan tidak boleh melakukan hubungan suami istri, tidak boleh memetik dan memotong ranting, memetik dedaunan, dan juga tidak boleh berburu binatang buruan. Nah, jadi itu Bapak Ibu ya, perhatikan itu. Nah, sekarang ini kita kan baru di rukun pertama. Apa tadi rukun pertamanya umrah? Niat. Sekarang kita masuk kedua yaitu tawaf. Bapak Ibu, ada miniatur Ka'bah di depan kita. Ya. Jadi sengaja saya bikin seperti ini. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan. Ini miniatur Ka'bah. Ka'bah ini ada 4 sudutnya. Yang pertama ini yang ada warna putih di situ, ini namanya sudut Hajar Aswad. Kemudian kita berjalan di sini, ini namanya sudut Iraqi. Kemudian Iraqi. Kemudian di sini Syami. Kemudian di sini adalah Yamani. Jadi ada 4 sudut, dan 4 sudut ini nanti ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, di sini Bapak Ibu, pada saat orang, jadi yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad, kembali kepada sudut Hajar Aswad dalam posisi Ka'bah di sebelah kiri dan dalam keadaan suci. Makanya adik-adik yang masih produktif, yang masih haid, supaya nanti membawa obat atau mengkonsumsi obat agar tertunda haidnya. Jangan pas sampai di sana haidnya datang. Kalau haid datang berarti tidak bisa tawaf. Kenapa? Karena tidak dalam keadaan suci. Jadi Bapak Ibu perhatikan. Pada saat kita akan memulai tawaf, ya kita memulai tawaf, di sini nih, anggaplah di sini ada kotak warna kuning, itu namanya makam Ibrahim, ya makam Ibrahim. Nah, pada saat kita memulai tawaf, kita menghadap ke Baitullah, ya menghadap ke Hajar Aswad. Mengangkat tangan kita sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita berjalan sambil membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini kita sudah sejajar dengan makam Ibrahim. Kemudian baru kita berdoa, Allahu imanan bika, wa tasdiqan bi kitabika, wa wafa'an bi ahdika, wa tiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Sekarang ini saya
lurus dengan rukun yamani. Pada saat itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di bagian belakang sini ada Hijr Ismail. Orang Bugis mengatakan batu masalikoe. Di sini itu bahagian daripada Ka'bah. Makanya Bapak Ibu, pada saat kita melaksanakan tawaf tidak boleh kita menyentuh Ka'bah. Ya, kenapa? Karena Ka'bah ini banyak parfumnya. Selalu dikasih wangi-wangian. Nah, kalau kita tersentuh dengan itu, kemudian ada baunya, 1 ekor kambing. Karena kita mendekati, makanya kita selalu menjauh. Ada tuh keadaan jamaah talek-talekang. Karena semangatnya, baru kita mulai tinggalkan maki. Baru pergi cium-cium ini Ka'bah. La ilaha illallah. Apa yang terjadi? Setelah kita selesai tawaf, hilangi. Karena terpisah dari jamaah. Nah, makanya kalau ada yang mau datang nanti merapat ke Baitullah, nanti kita antar. Sabar-sabar maki. Jadi setelah sampai nanti di sini putaran kedua. Pada saat kita masuk di putaran kedua, kita putar badan tapi kaki tidak. Karena posisi Ka'bah harus selalu di sebelah kiri. Ya, jadi kita putar sambil membaca Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar dengan doa awal pertama, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian doa kedua, Allahumma inna hazal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hazal makamul aizi bika minan nar faharrim luhumana wa basyaratana alan nar. Kemudian sampai lagi di di mana? Rukun yamani. Kita baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sudah putaran 2 kali. Kemudian kita putar lagi Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Kemudian baca lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca Allahumma inni a'udzubika minasyakki wasyirki wasyikaki wan nifaki wasu'il akhlaqi. Kentui. Kalau ada yang sementara tawaf begitu kentu, maka dia harus pergi berwudu. Jadi makanya Bapak Ibu, saya minta ki kodong jangan lalu ki ada yang kentu. Karena persoalannya begini, pada saat tawaf kentu ki kan mau ki berwudu. Siapa memang antar ki? Jadi kalau bilang, Pak Ustaz antar kak kentu kak, ku antar ki bagaimana yang 68 orang? Tidak ku antar ki, pasti yang moro-moro ki, marah-marah ki. Jadi biar mi jelek muka tahan kentu tak, apalagi kalau kentu ki mudah-mudahan tidak ada yang ikut warna kuning. Karena kalau ada harus ki pulang ganti pakaian. Ya, jadi makanya jangan dilarang kentut pada saat tawaf. Karena kenapa? Pada saat kita tawaf ini harus dalam keadaan suci. Nah, itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mohon kepada kita semuanya ya kita jangan berhati-hatilah nanti pada saat kita melaksanakan tawaf itu. Jadi harus dalam. Nah, sekali lagi saya ingatkan yang masih produktif, yang masih haid, lancar haidnya, bawa pil penunda haid. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jadi tawaf itu harus jadi Ka'bah itu harus selalu berada di posisi sebelah kiri. Mohon maaf saya lupa tadi buka ini. Jadi laki-laki ini tertutup, ini terbuka. Nah, pada saat kita mau tawaf, pada saat kita tawaf, kenapa lambat sekali cepat-cepat ki? Ka'bah di mana? Di belakang saya. Putaran ini batal. Karena kita membelakangi Baitullah.
Atau begini, Mama cepat-cepat, kenapa lama sekali? Ka'bah di mana? Di depan. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada yang menghadap atau membelakangi Baitullah, maka tawafnya itu yang putaran itu batal. Kalau dia tidak tambah lagi nanti 1 kali putaran setelah semua selesai, maka tidak sah tawafnya. Tawaf tidak sah karena itu adalah merupakan rukun, maka umrah kita tidak sah. Ya, makanya berhati-hati Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus tadi perhatikan. Jadi yang pertama, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad dalam keadaan suci dan posisi Ka'bah di Baitullah. Pertanyaan berikutnya. Sudah hafal Mika doa-doa tawaf? Sudah sampai bukunya toh? Berapa lama di rumah? Atau siapa tahu belum keluar dari koper? Sudah keluar Sudah dibaca-baca? Sudah sebagian. Jadi pada saat tawaf nanti sebagian itu dia mau dibaca. Ini baru dibaca, belum dihafal. Jadi kalau nanti tawaf apa dibaca? Pakai bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu, salah satu momen doa itu diterima oleh Allah pada saat kita tawaf. Di sini Bapak Ibu, rahasianya puncak hakikat daripada perjalanan umrah itu. Pada saat kita tawaf, karena di sini kita bertemu antara tuan rumah dengan tamunya. Kuni monro asiruntukenna, ya, punana bola si bawah tofole. Nah makanya orang yang sudah berada di sekitar ini, tuan rumahnya sudah bertanya, apa kabar, apa perlu tak? Makanya Bapak Ibu, itulah tadi doa-doa yang saya sudah sampaikan tadi, apa kebutuhan, tak apa keinginan, tak apa yang kita tujuan tak datang ke sana, ini yang kita datang baca di sini. Yang terlambat, insya Allah kenapa tidak? Bapak Ibu, saya banyak alhamdulillah jamaah, alhamdulillah ya, ada sampai 12 tahun baru dapat setelah umrah. Alhamdulillah, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ya puncaknya. Nabi Ibrahim terlambat diberikan anak. Tapi mohon maaf, jangan contoh Nabi Ibrahim sudah bisa mendapatkan anak selain daripada Nabi Ibrahim, karena nanti sudah nikah yang kedua sehingga istri pertamanya juga dapat anak. Tapi bisa, itu salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah di sini. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menanti doa kita. Menanti tujuan kita. Mago mujok kamai. Kenapa kau datang ke rumahku? Untuk apa? Sampaikanlah semuanya di situ. Dan di sini Bapak Ibu, jadi pernah banyak kejadian-kejadian saya sudah rasakan Bapak Ibu. Ada jamaah saya dulu, ya dia berangkat cuma berdua. Jadi awalnya begini, dia cuma berangkat sendiri. Tapi karena tidak enak dia tidak kasih ikut istrinya, mindreng yolok duit. Dia ngutang dulu sama orang. Sehingga cukup. Pada saat dia di atas sini, di atas Baitullah, dia berteriak, "Efuang, ya Allah, saya ini naik hanya satu yang lunas, satu yang belum." Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dan dia minta pada saat itu, "Ya Allah, saya minta kepadamu, mudah-mudahan 10 kali saya umrah, baru kau panggil menghadap kepadamu." Yang terjadi, alhamdulillah tahun berikutnya, dia naik sama istrinya, ikutkan anaknya 3. Tahun berikutnya, dia naik anaknya dan cucunya, 10 orang. Setelah itu, dia naik bersama anaknya, bersama dengan cucunya, dan pekerjanya. Sekiranya doanya tidak diterima, tidak mungkin bertambah dan bertambah dan bertambah. Ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita berputus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Persiapkanlah apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, maka mintalah nanti pada saat kita bertawaf. Saya tetap akan membimbing kita. Saya tetap akan membaca doa-doa yang ada di situ. Untuk apa? Tujuannya agar pertama ada sepunya bacaan, yang kedua saya tahu ini sudah di putaran keberapa. Tapi di putaran ke-7 saya sudah sampaikan kepada jamaah, tutup semua buku tak.
sekarang berbicara maki langsung kepada si tuan rumah. Melo dua mana nih? Bahkan lebih afdal lagi kalau mulai dari putaran pertama sampai terakhir. Mungkin yang pertama untuk diri kita, yang kedua untuk orang tua kita, yang ketiga untuk anak-anak kita, yang keempat untuk keluarga kita, yang kelima misalnya putaran kelima untuk bagaimana kemaslahatan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat, dan seterusnya. Itu satu strategi, itu teknis. Yang jelas yang paling penting adalah ada doa tersendiri yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, kemudian setelah selesai kita tawaf, maka kita akan melaksanakan yang namanya sa'i. Apa yang dimaksud dengan sa'i? Sa'i jalan antara Safa dan Marwah. Dimulai dari Safa, berakhir di Marwah. Itu sebanyak 7 kali. Dan di antara Safa dan Marwah itu ada namanya lari-lari kecil. Ketika kita berada di bawah lampu hijau. Kalau kita mulai dari Safa, maka kurang lebih 40 meter kita berjalan. Di situ ada lampu hijau dan kita berlari-lari kecil sambil membaca Rabbi ghafir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu al-azzul akram. Ini yang kita baca, kemudian jalan lagi kurang lebih 400 meter. Jadi antara Safa ke Marwah itu sekitar 400-450 meter. Nah, ini kita jalan 7 kali pulang pergi. Nah, jalan pulang pergi itu makanya kita mulai dari Safa, berakhir nanti di Marwah kurang lebih 3 kilo. Makanya Bapak Ibu, selagi masih ada kesempatan nanti kami mantomo ki jogi-jogi jalan-jalan. Ya, supaya siapa tahu nanti tidak terbiasa ki jalan-jalan, pas sampai di sana keramika kita, poco maki, apa maki dan lain-lain sebagainya. Nah, olehnya itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau memang ada yang sudah merasa tidak siap dan sanggup, sampaikan ke kami supaya nanti naik becak ki. Ya, mak becak ki didorong pakai roda. Nah, jadi supaya tidak mengganggu. Itu lagi yang selalu saya pikirkan. Jangan ki nanti kena atau tidak mampu baru bilang, "Woi cauka." Karena bagaimana dengan yang lain? Karena harus kita cari orang untuk cari pak dorong. Apalagi tawaf. Tawaf tidak bisa sama kali. Kalau kita sudah turun di bawah, kita sudah selesai. Harus mungkin jalan. Harus dipaksa-paksa sedikit. Nah, olehnya itu kalau memang kita sudah merasa tidak mampu, tanya mereka supaya kita bisa naik, apa istilahnya, naik kereta. Didorong. Bapak Ibu, kemudian setelah kita, sa'i, kita tahallul. Potong rambut. Setelah tahallul selesai rangkaian ibadah umrah kita, alhamdulillah. Nanti berikutnya kita akan umrah yang kedua kalinya. Kita sama itu mandi sunat ihram, kemudian salat sunat ihram, kemudian ambil mikat, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Jadi insya Allah yang ditanggung oleh travel untuk melaksanakan ibadah umrah itu 2 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ini kami sampaikan, sekiranya di antara Bapak Ibu ada orang tuanya dulu belum sempat melaksanakan ibadah haji atau belum sempat melaksanakan ibadah umrah, kemudian dia sudah tidak mampu lagi atau mungkin sudah meninggal, maka itu bisa dibadalkan, bisa digantikan. Nah, saya selalu merekomendasikan kepada jamaah, selama kita baru pertama umrah, jamaah dulu. Umrah dulu untuk diri tak 3 kali. Nanti kalau kita mau mengumrahkan setelah itu, nah bagaimana kalau kita kesempatan ini bersama-sama, sampaikan ke saya, tapi itu ada biaya umrahnya itu 2,5 juta per orang. Ya, per orang. Jadi kalau ada silakan sampaikan ke saya namanya, supaya saya nanti pada saat umrah nanti ini saya sudah bisa membadalkan. Ya, jadi tolong kita sampaikan. Dan sudah ada laporan misalnya ini yang dari Goa ada yang tidak bisa berjalan. Apakah kita bawa roda atau kursi roda atau tidak? Boleh bawa, boleh tidak. Kalaupun membawa lebih bagus, yang penting ada yang dorongi. Kalau sudah sampai di sana, kita cari orang yang dorongi. Tapi tidak susah mungkin cari roda karena bawa. Kalaupun sekiranya tidak bawa, nanti kami carikan di hotel untuk dipakai ke masjid hanya pada saat akan melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallulnya. Ini barangkali untuk sementara manasik umrah kita. Dan insya Allah mudah-mudahan tanggal 29 itu setelah sholat asar Bapak Ibu ya, kita kumpul di asrama haji. Nanti hubungi Marsa atau Nurul ya, atau anak-anak di sana untuk dibantu kita diarahkan masuk di
kamarnya di mana, kemudian nanti setelah salat asar kumpulnya di mana, karena kita mau manasik pemantapan lagi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa praktek. Karena di sana itu ada miniatur Ka'bah, ada miniatur di pesawat, ya itu kita bisa lakukan itu. Nah, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kung kailo makutana. Siapa tuh ada yang mau bertanya? Silahkan Bapak.